Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada bab kali ini, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11, kita akan membahas bab tentang taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita perlu untuk menaati peraturan yang ada. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pentingnya taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menurunkan rahmat-Nya manakala manusia taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut mengandung arti, yaitu siap dan rela untuk tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Dalil perintah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah Surat Al-Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Dalil perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Di antara dalilnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut, kita mendapati ada 3 bentuk ketaatan, yaitu taat kepada Allah, ati'ullaha, taat kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, dan taat kepada ulil amri, wa ulil amri minkum. Selanjutnya mari kita telaah arti dari ulil amri. Secara umum, ulil amri atau pemimpin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maraghi, dan ahli fikih seperti Al-Mawardi, ulil amri dapat diartikan sebagai umara, ahli ilmu atau ulama, ahli fikih, sahabat Nabi, lebih khusus yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ahli hikmah, pemimpin perang, dan seluruh pemimpin lainnya. Taat kepada ulil amri atau pemimpin. Ketaatan kepada ulil amri sifatnya tidaklah mutlak, karena sehebat apapun ulil amri, tetaplah ia seorang manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Jika produk dari ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk diikuti. Namun jika bertentangan, maka tidak wajib untuk ditaati. Ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin merupakan kewajiban umat selama perintah itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara larangan taat kepada perintah untuk bermaksiat
terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Bahasan selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Perintah untuk berkompetisi di dalam kebaikan terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selain perintah untuk berlomba-lomba atau berkompetisi di dalam kebaikan, terdapat pula perintah untuk tolong-menolong di dalam kebaikan. Perintah tersebut terdapat di dalam Surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Teman-teman yang dirahmati Allah, subbahasan berikutnya adalah etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Di antara dalil yang berkaitan dengan etos kerja terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, berkaitan dengan etos kerja, marilah kita menjadi orang yang terhormat dengan usaha kita sendiri, dengan tidak meminta atau bergantung kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ainil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Rawahul Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan dari bab ini, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.